Buat Anda yang senang nonton film bajak laut seperti Pirate of the Caribbean misalnya, ternyata di perairan Indonesia juga pernah dikuasai oleh bajak laut ganas. Salah satunya adalah bajak laut dari Tobelo dan Galela di wilayah Maluku Utara. Sepanjang sejarah, mereka dikenal ganas dengan pemimpin bajak laut yang kejam, seperti namanya Pilatu. Menariknya, para pelaut Tobelo dan Galela ini awalnya bukan bajak laut, tapi mereka nelayan biasa saja yang mencoba mempertahankan diri dari kekejaman bajak laut asal Mindanao, Filipina. Namun kemudian mereka menjelma menjadi bajak laut yang terkenal sadis, membuat para pejabat VOC atau Hindia Belanda saat itu geram. Bahkan sempat ditentang oleh organisasi anti bajak laut di era tahun 1878. Nah, ini dia kisahnya. Dahulu kala, di Pulau Halmahera, khususnya di ujung utara pulau tersebut, terdapat perkampungan nelayan yang menggantungkan kehidupan mereka pada hasil tangkapan ikan di laut. Dua perkampungan nelayan yang paling dikenal di antara mereka adalah Tobelo dan Galela. Meskipun kedua perkampungan itu memiliki budaya, keyakinan, pemimpin, dan rumah adat yang berbeda, mereka terlihat sebagai suatu komunitas yang kuat, meskipun terkadang ada ketegangan di antara mereka. Kedua perkampungan ini memiliki keyakinan bahwa nenek moyang mereka diciptakan oleh Jo Giki Moi. Oleh karena itu, perselisihan yang muncul biasanya segera diselesaikan sesuai dengan adat dan tradisi mereka. Masyarakat yang hidup damai ini berlanjut selama bertahun-tahun hingga era pelayaran internasional tiba. Pada saat itu, muncullah bajak laut dari wilayah utara, yaitu dari kepulauan Filipina. Para perampok ini dikenal sebagai bajak laut Balangingi dan bajak laut Mindanao. Kedatangan mereka mengganggu perdamaian yang telah berlangsung selama berabad-abad. Bajak laut ini merampas, membunuh, membakar perahu nelayan. Di daratan, mereka merampok dan melakukan kejahatan lainnya termasuk pemerkosaan dan penculikan. Kekejamannya membuat masyarakat Tobelo dan Galela terpukul dan terpaksa meninggalkan kehidupan mereka yang sebelumnya makmur. Kemudian mereka mendirikan perkampungan baru di darat dan mulai bertani untuk bertahan hidup. Dari pemikiran tersebut, mereka mengubah pola hidup, mencari rumah baru sebagai tujuan eksodus jika wilayah Tobelo dan Galela direbut oleh bajak laut. Dengan semangat persatuan yang tinggi, mereka membangun sebuah perahu ekspedisi yang disebut Yo Changa Changa dan memutuskan untuk berlayar. Namun secara tidak terduga, mereka bertemu dengan bajak laut Balangingi dan Mindanao di suatu tempat yang bernama Jere. Terjadi pertempuran sengit, dan akhirnya pelaut Tobelo dan Galela berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Namun ada kesalahpahaman dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Bajak laut Balangingi dan Mindanao menganggap bahwa pelaut Tobelo dan Galela bermaksud menjadi bajak laut juga. Padahal mereka hanya bertempur untuk mempertahankan diri saja. Meskipun begitu, anggapan ini membuat pelaut Tobelo dan Galela berpikir bahwa untuk memegang kekuasaan, mereka harus seperti bajak laut Balangingi dan Mindanao. Dalam waktu singkat, masyarakat Tobelo dan Galela berubah menjadi penjajah atau bajak laut yang kejam. Mereka menjelajahi kepulauan timur Nusantara. Mereka memiliki banyak pemimpin sesuai dengan perkembangan zaman, salah satunya adalah Pilatu itu. Pilatu dan beberapa pemimpin lainnya merupakan bajak laut asli Tobelo dan Galela yang terkenal sadis. Kesadisannya membuat pejabat VOC atau Hindia Belanda ketakutan. Pilatu sendiri merupakan abdi setia Sultan Nuku Jau Barakati ketika berperang melawan VOC selama 5 tahun sampai tahun 1800 silam. Dia bersama pemimpin-pemimpin laut lainnya seperti Robodoi, Yopi, Talaba menetap di Raja Ampat, Papua selama 2 tahun. Kemudian mereka pindah ke Pulau Seram. Pilatu dikenal sebagai bajak laut yang pandai merampok kapal-kapal dagang yang hendak pergi ke Ternate, Maluku Utara. Dia juga memiliki teknik membunuh yang berbeda dengan perampok lainnya. Cara dia membunuh itu dengan menjepitkan tombak atau pedang di lehernya hingga terlepas. Dia tidak menebas kepala musuhnya. Pilatu dan para bajak laut lainnya mendarat di perkampungan ketika kaum lelakinya itu tengah berlayar atau berdagang.
Rumah-rumah penduduk dibakar serta harta bendanya dirampok, sementara perempuan dan anak-anak ditangkap untuk dijadikan budak. Nah, karena aksi-aksi perampokan yang dilakukan para bajak laut asal Tobelo dan Galela ini begitu meresahkan, pemerintah VOC atau Hindia Belanda mendekati para Sultan Maluku dan meminta bantuan mereka. Salah satu yang diminta bantuan yang didekati adalah Sultan asal Ternate Muhammad Arsya dan Sultan asal Bacan Muhammad Sadiq Shah. Namun usaha ini tetap sia-sia. Untuk menanggulangi ulah bajak laut, pimpinan Pilatu, Said Muhammad, seorang keturunan Arab yang bermukim di Makian, mengorganisir sebuah badan anti bajak laut yang beranggotakan 125 orang pada tahun 1878. Kelompok ini mengejar dan menangkap para bajak laut yang ditemukannya. Pada tahun pertama, sejak badan itu berdiri, Said Muhammad dan anak buahnya berhasil menangkap 140 bajak laut dari Tobelo dan Galela yang langsung digiring ke Ternate. Pasca keberhasilan kelompok Said Muhammad, Sultan dan Resimen Ternate mengeluarkan peraturan bersama yang mewajibkan semua perahu orang Galela dan Tobelo harus memiliki semacam pas jika mereka hendak berlayar. Perahu yang tidak memiliki pas dianggap sebagai perahu bajak laut. Kejayaan bajak laut Tobelo dan Galela akhirnya berakhir ketika terjadi perpecahan di antara mereka sendiri. Operasi bajak laut berhenti saat sebagian masyarakat Tobelo dan Galela menetap di pulau-pulau di selatan Pulau Halmahera. Sekian dari saya, semoga cerita ini bermanfaat untuk Anda semua. Bye-bye.